Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 28 Maret 2022, Senin, Pekan Prapaskah keempat, disusun oleh Frater Liomau SPD dan dibawakan oleh Frater Pascaleritan SPD. Selamat mendengarkan. Mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Mengasihi Tanpa Memandang Jarak dan Waktu. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, mengasihi adalah satu kebajikan rohani yang sangat dituntut oleh gereja pada setiap insan beriman. Kasih perlu menjadi animo atau jiwa yang menggerakkan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kasih, setiap perbuatan kita akan hambar dan tak bermakna. Saling berbagi dalam suka dan duka, saling memperhatikan dikala sedang dalam situasi sulit adalah contoh dari tindakan kasih yang konkret. Kasih tidak terbatas pada teori. Kasih harus sampai titik di mana kasih itu diwujud nyatakan dalam tindakan konkret.
iman dan kasih harus seiring sejalan, sehingga genaplah apa yang dikatakan Rasul Paulus, iman tanpa perbuatan kasih pada hakikatnya adalah mati. Penginjil Yohanes hari ini mengisahkan Yesus kembali ke Kana yang di Galilea, di mana ia membuat mujizat pertama yang menyatakan kemuliaannya. Mujizat ini boleh dikatakan istimewa karena Yesus tidak menggunakan material apapun. Mujizat yang ia lakukan semata-mata mau menegaskan bahwa Allah mencintai manusia dan berbela rasa dengan penderitaan manusia. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, kisah Injil ini membantu kita untuk menyadari bahwa perbuatan kasih dapat kita lakukan dari jauh tanpa perlu mengenal siapakah yang dibantu. Kemurahan hati itu hadir di mana-mana tanpa memandang siapakah dan berapa jaraknya dengan kita. Kemurahan hati itu sebuah kebajikan universal sebagai cerminan kemurahan hati dari Allah sendiri di dalam diri kita. Yesus melakukannya tanpa memandang siapakah pegawai istana itu. Apakah dia orang Yahudi atau pengkhianat dalam arti orang Yahudi yang bekerja sebagai pegawai penjajah, atau dia orang Romawi. Asal dia manusia, sangat dikasih oleh Yesus. Kita berada di pekan Prapaskah keempat, pekan sukacita. Mari kita bersukacita karena Tuhan baik dan amat mencintai kita. Dia peduli dengan sakit penyakit yang dialami manusia dan ia sembuhkan. Ia juga tidak mengingat-ingat kesalahan, tetapi mengampuni dengan tulus. Tuhan Allah kita senantiasa lain. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita juga berusaha untuk menyerupai Tuhan yang mengasihi tanpa mengingat-ingat kesalahan kita? Atau kita berhenti pada rasa benci dan dendam kepada pribadi-pribadi tertentu? Mari kita berubah. Mari kita bertobat. Ya Allah yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk membagi kasih kepada sesama kami yang membutuhkan tanpa memandang jarak dan waktu. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Tuku sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.